Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang lagi di video pembelajaran fisika kuantum pada pertemuan 9. Ya, pada pertemuan 9 ini kita akan membahas mengenai sumur potensial tak berhingga. Adapun tujuan pembelajarannya nanti yang harus kita capai ada 4 ya. Yang pertama adalah kalian mampu menurunkan solusi persamaan Schrödinger satu dimensi pada kasus sumur potensial tak hingga. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu menurunkan bentuk ekspresi energi, jadi persamaan energinya ya, pada kasus sumur potensial tak hingga. Kemudian yang ketiga adalah kalian mampu menggambarkan dan menginterpretasi spektrum energi pada kasus sumur potensial tak hingga. Dan yang terakhir, memprediksi probabilitas partikel pada selang tertentu. Ya, jadi untuk kali ini kita misalkan ya, terdapat sebuah ruangan atau terdapat sebuah sistem yang memiliki potensial. Ya, kita misalkan, di mana sistem yang kita punya itu memiliki potensial yang nilainya adalah 0 pada selang X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan A. Kemudian, nilai potensial sistem tersebut adalah tak berhingga selain di daerah yang disebutkan di atas. Jadi kita bisa tuliskan nilainya tak hingga pada tempat lainnya. Nah, sekarang kita misalkan terdapat sebuah partikel, ya, terdapat sebuah partikel. Bisa partikel apa aja ya, tergantung, bisa elektron dan sebagainya. Partikel yang berada pada kondisi sistem yang nilai potensialnya 0 sampai tak berhingga itu bisa dikatakan atau bisa disebut sebagai partikel bebas. Ya. Jadi dia terjebak dalam sistem, makanya di soal tadi atau di awal tadi kita sebut sebagai sumur potensial tak hingga. Jadi kita gambarkan sistemnya karena berada pada sumbu X, berarti sumbu X ya. Kemudian kita gambarkan sumur potensialnya. Ini ya. Sumur potensialnya katanya lebarnya berarti dari 0 sampai A ya. Potensial di sini nilainya tak hingga. Di sini juga nilainya tak hingga, atau kita sebut saja ini dindingnya lebarnya adalah tak hingga, di sini tak hingga. Nah, si partikel itu berada di dalam sumur yang lebarnya A tadi di sini. Ya, ini adalah partikelnya nih. Jadi kalau di kasus misalkan di sistem klasik, ketika sebuah elektron atau sebuah benda dia dikurung berada pada suatu ruangan, ya, pada ruangan kecil, dia bola ini atau benda ini ya terkurung, maka dia akan nggak bisa keluar gitu dari sumur ini. Dia akan terpantul secara terus-menerus di dinding gitu. Oke, tadi disebutkan bahwa ketika partikel ini terjebak dalam sumur potensial tak hingga, maka kita sebut partikel itu merupakan partikel bebas. Nah, partikel bebas itu nilai dari potensialnya sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian yang mau kita cari tadi yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan solusi dari persamaan Schrödinger pada kasus sumur potensial tak hingga. Kita ambil dulu solusinya si X, atau kita sebut si X, 0 ya. Kita ambil solusi ini. Nah, untuk mendapatkan solusi tersebut, maka salah satunya jalan adalah dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger. Kita tulis lagi bentuk persamaan Schrödinger, mungkin masih pada ingat ya bentuknya. Masih hangat sekali pada hari Minggu lalu kita baru selesai UTS ya. Bentuknya adalah minus H coret kuadrat per 2M ya. Karena dia hanya satu fungsi, berarti kita pakai saja D turunan total ya, di CX per DX kuadrat ya, ditambah V. V-nya adalah V partikel ya. V partikel CX sama dengan E dikali dengan CX. Nah, tadi di atas juga sudah disebutkan bahwa pada kasus kita, sistem kita ini
partikel kita ini disebut sebagai partikel bebas, yang dimana nilai V partikelnya akan sama dengan 0. Berarti suku yang ini nanti bisa kalian abaikan. Kita tinggal memiliki dua suku ya, berarti kita akan punya persamaan Schrödinger kita sekarang minus H coret kuadrat per 2M D kuadrat CX per DX kuadrat sama dengan E dikali CX. Nah, mungkin kalau kalian lihat ini bentuknya tidak lain adalah bentuk persamaan diferensial orde 2 gitu ya. Jadi untuk mencari CX-nya itu sama dengan mencari solusi dari persamaan diferensial orde 2 gitu ya. Nah, sambil diingat-ingat pada perkuliahan dulu FISMAT yang sudah kalian ambil, mudah-mudahan ingat ya. Silakan bukunya dibuka sehingga kita akan dapatkan ini. Supaya bentuknya lebih indah kita kalikan ke sana, berarti kita akan punya D kuadrat ya, D kuadrat CX per DX kuadrat. Ini kita kali ke sana, berarti kan minus 2ME per H coret kuadrat. Kita pindah ruas ke kiri, berarti jadi plus ya, plus 2ME per H coret kuadrat CX sama dengan 0 gitu. Nah, supaya kita lebih mudah memisalkannya, maka suku yang di sebelah sini ini kita buat saja sebagai K kuadrat gitu. Jadi kita punya K kuadrat sama dengan 2ME per H coret kuadrat. Boleh nggak Bu kalau misalnya kita misalkan B, C, D, E? Boleh, tidak masalah, yang penting konsisten ya kalau B itu untuk nilai itu. Nah, berarti kita akan dapatkan persamaan Schrödinger yang harus kita selesaikan saat ini menjadi D kuadrat CX per DX kuadrat ditambah dengan K kuadrat CX sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan Schrödinger kita pada sistem sumber potensial tak hingga dengan K-nya atau K kuadratnya adalah 2ME per H coret kuadrat. Nah, ini mudah sekali bentuknya, kita faktorkan seperti biasa ya, berarti kita punya D per DX ya, dikali ini difaktorkan, CX nya kita keluarkan keluar ya, CX sama dengan 0. Berarti supaya menjadi D kuadrat per DX kuadrat kali K kuadrat, berarti ini harus muncul minus IK ya per DX plus IK. Nah, ini kalau dikalikan pasti kembali ke bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita punya bentuk seperti ini, berarti salah satunya boleh ini sama dengan 0 dikali C ya, atau yang ini sama dengan 0. Nah, solusinya keduanya itu dijumlahkan juga merupakan sebuah solusi. Oke, kita ambil dulu yang negatif ya. Yang negatif berarti kita akan punya D per DX minus IK dikalikan dengan CX sama dengan 0. Kita masukkan berarti DCX per DX minus IK CX sama dengan 0. Ya, ini kita jabarkan secara cepat saja. Maka kita punya bentuk seperti ini. Kemudian kita pisahkan variabelnya sehingga kita yang C dengan C, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nih ya, IK DX ya. Kalau kita integralkan ya, berarti kita akan punya integral dari seper adalah ln ya. Ln CX sama dengan IKX ditambah dengan sebuah konstanta misalnya C1 misalnya ya. Maka supaya kita bisa dapatkan CX, C1 ya, karena kita tadi baru mencari solusi dari yang pertama, ini adalah E pangkat IKX ditambah C1. Atau lebih mudah lagi, E pangkat C1 kita sebut saja jadi konstanta baru, berarti C2EIKX gitu. Nah, yang kedua dengan cara yang sama untuk mendapatkannya pasti nanti yang ini, bagian yang ini, berarti D per DX ditambah IK dikali CX sama dengan 0. Maka cara yang sama, dia pasti akan mendapatkan solusi yang bentuk kedua adalah, kita sebut saja kalau ini C2, berarti ini muncul C3. Tetapi karena ini plus, berarti nanti kita pindah ruas ke kanan jadi minus, berarti ini menjadi E min IKX ya. Sehingga
ini boleh, ini juga merupakan sebuah solusi, ini juga merupakan sebuah solusi. Atau lebih lengkapnya lagi kita tuliskan solusinya ya. Solusinya berarti kita akan dapatkan C-nya adalah C1 ditambah dengan C2. Atau bisa kita tuliskan C2E-IKX ditambah dengan C3E-IKX. Sehingga E pangkat IKX, kalau kalian ingat ya dulu di perkuliahan FISMAT, E pangkat IKX itu adalah cos KX ditambah I sin KX ya. Atau E min IKX itu adalah cos KX min I sin KX. Nah, kalau yang ini nggak usah ditanya lagi dari mana, Bu? Dari perkuliahan fisika matematika dulu. Ya, diingat ya, mudah-mudahan masih pada ingat. Oke, selanjutnya berarti kalau gitu kita bisa jabarkan yang ini kan pangkat E-IKX, berarti sama dengan yang ini. Kemudian ini E pangkat min IKX berarti sama dengan yang bawah. Kita langsung substitusi saja bentuknya. Maka di sini kita akan langsung kita kalikan dengan C2. Berarti ini dikalikan dengan C2, berarti kita dapatkan C2 cos KX ditambah C2I sin KX. Ini adalah suku yang pertama. Ditambah dengan suku yang kedua yang ini ya. Kita akan dapatkan dikalikan C3 yang ini, berarti kita akan dapatkan C3 cos KX minus C3I sin KX. Nah, kemudian supaya bentuknya lebih enak lagi, ini tadi si X ya, karena baik komponennya adalah X, berarti si X. Yang sin kita dekatkan dengan yang sin, berarti kita punya C2I min C3I sin KX ditambah C2 plus C3 cos KX. Jadi kita langsung pisahkan bentuknya supaya lebih indah. Nah, ini kita sebut saja jadi sebuah konstanta yang baru, kan nggak masalah ya. Ini menjadi A misalnya, kemudian yang ini jadi B. Terus Bu, kalau misalnya itu saya sebut sebagai C, D, atau E, boleh. Yang penting konstanta tersebut tidak tumpang tindih dengan variabel, itu ya. Berarti kita akan dapatkan, berarti solusi kita pada sumur potensial tak hingga adalah A sin KX ditambah dengan B cos KX. Ini adalah solusinya. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah, ini kan masih ada A dengan B, ya, dimana A dengan B itu adalah sebuah konstanta yang nanti pada akhirnya kita akan cari nilainya. Nah, sebelumnya kita harus menentukan dulu pada kasus sumur potensial ini, ya, kita harus memasukkan syarat batas, gitu, syarat batas. Nah, tadi di awal kalau kita kembali lagi ke atas, gitu, nih, partikel itu kan hanya berada di daerah ini. Partikelnya hanya ada di sini. Sedangkan di luar itu partikelnya tidak ada, di sini juga tidak ada. Maka fungsi gelombang di daerah sini itu sama dengan 0. Kemudian di daerah sini juga sama, fungsi gelombangnya sama dengan 0, gitu. Nah, yang kita cari adalah di daerah sini, gitu. Fungsi gelombangnya berapa? Nah, pada syarat batas berarti kan di sini ada tembok ya, di sini ya, dinding ya, dinding tak berhingga. Nilai dari fungsi gelombang pada syarat tersebut, pada syarat batas tersebut, dia harus bernilai 0, gitu. Ya, berarti ketika X sama dengan 0, maka C-nya harus sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ketika X-nya sama dengan A, berarti di daerah batas tadi ya, itu nilai C-nya juga harus sama dengan 0. Berarti kalau begitu, kita masukkan syarat batas ini, ya. Berarti ini bisa kita tuliskan sebenarnya, kan tadi kan si X, berarti si 0 sama dengan 0. Kalau yang ini berarti si A sama dengan 0. Nah, kita masukkan dulu yang persamaan kedua. C0. Berarti nilai
X-nya 0, kita masukkan kita substitusikan ke dalam persamaan yang satu yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi substitusi 2 ke 1. Jadi kita akan dapatkan, maksudnya disubstitusi nilai X-nya ya, bukan dimasukkan fungsi ininya, X-nya. Berarti si 0 adalah A sin ya, A sin K dikalikan 0, berarti A sin 0 ditambah dengan B cos 0 ya. Harus sama dengan 0 kan di sini katanya ya. Berarti sama dengan 0. Kita akan dapatkan A sin 0 berarti 0 ditambah B cos 0 1 ya, sama dengan 0. Berarti kita akan dapatkan persamaan kita tadi ya, persamaan 1 tadi kita substitusi dengan nilai B-nya sama dengan 0. Jadi kita bisa reduksi persamaan 1 menjadi ya, menjadi si X sama dengan A sin KX. Nah, kita sudah reduksi persamaan kita menjadi persamaan 5 ini. Sudah bukan persamaan 1 lagi karena kita tadi sudah masukkan syarat batas ya. Kita sudah masukkan syarat batas di mana menghasilkan nilai B sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan syarat batas yang kedua. Kalau kita ingat lagi tadi syarat batas yang kedua ya, syarat batas kedua kan nilai si ketika X-nya sama dengan A dia harus sama dengan 0. Berarti kita substitusi ini ke dalam persamaan 5. Kita akan dapatkan si X-nya kita ganti dengan A akan menjadi A sin KA, itu harus nilainya sama dengan 0 gitu ya. Atau secara singkat bisa kita tuliskan langsung aja sin KA itu sama dengan 0. Nah, berapa nilai yang memenuhi? Berarti KA-nya harus berapa sih supaya nilai sin-nya 0? Berarti 0 ya, plus minus Pi ya, kemudian plus minus 2Pi, plus minus 3Pi, dan seterusnya. Nah, di sini kita pakai kita ambil yang positif saja karena nanti negatifnya juga ketika kita mau mencari fungsi kita kan nilai A-nya ini kita mutlakkan. Berarti kita ambil positif saja. Kemudian nolnya kita buang. Kenapa nolnya harus dibuang ya? Kalau K0 itu nggak ada maknanya gitu. Apa yang mau kita cari dari kasus kita? Sehingga kita ambil saja KA-nya adalah dari Pi, kemudian 2Pi, kemudian 3Pi, dan seterusnya. Atau kita lihat, kita singkat lagi, kita akan punya KNA. N itu artinya nilai N-nya berapa? Yaitu akan sama dengan NP. Di mana N itu nilainya adalah 1, 2, 3, 4. Atau kita akan miliki K-nya itu adalah NP dibagi dengan A. Ini persamaan 6. Nah, kita belum cari nih solusi kita akhirnya apa? Kita baru mencari dari K ini ternyata nanti akan ada hubungannya dengan K tadi apa sih kalau kalian ingat? K tadi apa bentuknya di atas? Tadi di atas kita sudah memisalkan K itu ada hubungannya dengan energi di mana K kuadrat itu adalah 2ME dibagi dengan H coret kuadrat gitu. Nah, berarti kalau begitu ini dengan ini akan ada hubungan. Berarti kalau ini kita kuadratkan ya, K kuadrat yang di sini menjadi N kuadrat Pi kuadrat per A kuadrat, di mana A itu sama dengan lebar sumur. Dan N itu adalah bilangan cacah yang nilainya 1, 2, 3, dan 4. M itu adalah massa partikel, E adalah energi partikel, dan H coret itu adalah H dibagi dengan 2Pi atau konstanta Planck dibagi dengan 2Pi. Nah, kalau ini kita sejajarkan, berarti kita akan dapatkan bentuk hubungan antara K dengan E tadi ya. Kita akan dapatkan berarti N kuadrat Pi kuadrat per A kuadrat sama dengan, jadi yang ini kan sama dengan yang ini ya,
akan sama dengan 2ME dibagi dengan H coret kuadrat. Atau kita akan dapatkan E, ya, E sebagai fungsi N ya, karena E-nya itu bergantung nilai N, akan sama dengan N kuadrat Pi kuadrat H coret kuadrat per 2MA kuadrat. Nah, inilah yang membedakan kasus klasik dengan kasus kuantum, di mana pada kasus kuantum ini nilai energinya itu tidak bisa sembarang gitu. Nilai energinya itu, ya, kita bisa sebutkan nilai energi pada kasus mikroskopik atau sistem mikroskopik tidak bisa sembarang, tapi bergantung pada nilai N. Ya, energi tidak bisa sembarang. Maksudnya energinya nggak bisa sembarang nilai gitu, tapi bergantung pada nilai N yang ini. Nah, berarti kalau begitu, kalau kita mau cari E1 itu kan tinggal diganti, N-nya kita ganti dengan 1. N-nya 1 berarti kita punya Pi kuadrat H coret kuadrat per 2MA kuadrat. Kemudian bagaimana dengan E2? Ya tinggal kita ganti. E2 itu adalah 2 kuadrat ya, berarti 4 Pi kuadrat H coret kuadrat per 2MA kuadrat. Kalau E3 bagaimana? E3-nya berarti 9 Pi kuadrat H coret kuadrat per 2MA kuadrat. Nah, kalau kita lihat berarti ada hubungan antara E1 dengan E2. Nah, E1 ini kita sebut sebagai kondisi energi dasar ya, energi pada keadaan ground state. Kalau yang E2 dan seterusnya ini adalah energi pada keadaan excited state atau keadaan tereksitasi, kita sebut nanti ya. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah E2 ya, itu sama dengan, kalau kita lihat ini kan Pi kuadrat H coret kuadrat per 2MA kuadrat itu sama dengan E1, berarti 4E1 gitu. Nah, ini kalau kita pakai N-nya sama ya, kita akan dapatkan E2 adalah 4E1, di mana E1 itu adalah keadaan ground state atau keadaan dasar. Kemudian E3 bagaimana? E3 berarti dari sini kita akan dapatkan 9 kali dari E1. Jadi kalau menggambarkan spektrumnya atau garis-garisnya ini, kalau misalnya ini E1, berarti jarak sini ke sini dengan sini ke sini tidak sama. Kan ini 4 kalinya, berarti 4 kali. Kalau yang ini 9 kalinya, berarti harus lebih jauh. Nah, tugas kalian di sini adalah silahkan gambarkan spektrum energi partikel pada keadaan N1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, tugas 1. Nah, oke, kita ingat lagi. Jadi kita punya sekarang bentuk energi kita pada sistem mikroskopik kita adalah ini. En sama dengan N kuadrat Pi kuadrat H coret kuadrat dibagi dengan 2MA kuadrat, di mana A itu adalah lebar sumur. Nah, selanjutnya tadi kita sudah punya. Jadi syarat batas yang kedua untuk mendapatkan hubungan antara E dengan K. Nah, sekarang kita mau cari dari persamaan yang di atas tadi, persamaan berapa ya? Kita coba cek lagi. Oke, persamaan 5. Dari persamaan 5, kita punya solusi pada kasus kita saat ini. C-nya adalah C X sama dengan A sin KX. Ya, ini dari persamaan 5, di mana K-nya tadi sudah kita cari ya. K-nya itu akan sama dengan NP dibagi A, sehingga persamaan 5 ini akan menjadi CX sama dengan A sin N P X per A, gitu ya. Nah, di sini masih ada konstanta A.
Nah, masih ada konstanta ini yang kita sebut sebagai konstanta normalisasi. Nah, berarti fungsi gelombang kita ini fungsi gelombang yang belum ternormalisasi gitu. Bagaimana untuk mendapatkan A? Nah, untuk mendapatkan A, maka kita harus supaya dia ternormalisasi, maka A-nya dicari dulu gitu. A dicari dengan normalisasi. Nah, bagaimana menormalisasi? Nah, syarat normalisasi itu sama dengan mencari probabilitas totalnya sama dengan 1 gitu. Berarti all space dia, nilai dari si konjugatnya dia dikalikan dengan si harus sama dengan 1 ya. Oke, berarti kita punya ini min tak berhingga sampai tak berhingga, si X konjugat dikalikan si X dx sama dengan 1. Nah, kenapa sama dengan 1 ya? Kalau kita ingat di pertemuan sebelumnya, ini artinya berarti total dari probabilitasnya harus sama dengan 1. Nah, si X kita tadi adalah apa bentuknya? Si X-nya adalah A sin N P ya, NP X per A. Nah, ini bukan bilangan imajiner, berarti si konjugatnya akan tetap dia sendiri, A sin NP per A X. Nah, kita cari nilainya, berarti ingat daerah kita hanya ada fungsi gelombang pada 0 sampai A, berarti minta berhingga sampai 0 itu tidak ada, berarti kita bisa 0 sampai A langsung ya. Si konjugatnya adalah A sin ini, kalau dikalikan dengan si hasilnya itu juga. Berarti kita akan dapatkan apa? Masih ingat? Hasilnya adalah tinggal kita kalikan saja, maka kita akan dapatkan nilai ini adalah A sin kuadrat NP X per A dx sama dengan 1. Nah, ini seperti biasa ya, kita cari integralnya sampai setelah ini dicari, berarti ini bisa kita keluarkan 0 sampai A. Nah, ketemu integral yang seperti ini ya, sudah tidak heran lagi, harus cepat langsung untuk mendapatkannya. Nah, berarti A kuadrat langsung kalau kita cari bentuk integralnya, nilainya adalah A per 2 ya, kalau kita sudah masukkan syarat batasnya. Berarti A kuadrat akan sama dengan A tadi adalah konstanta normalisasi kita, berarti A kuadrat sama dengan 2 per A. Berarti A-nya adalah akar 2 per A. Nah, inilah yang kita sebut sebagai konstanta normalisasi. Nah, kalau kita sudah dapatkan konstanta normalisasi, berarti fungsi gelombang kita sekarang sudah ternormalisasi. Sehingga kita akan punya fungsi gelombang ternormalisasi, fungsi gelombang ternormalisasi, atau bolehlah fungsi keadaannya sekarang menjadi yang tadinya bentuknya si X-nya adalah A sin N P X per A, sekarang berubah, kita substitusi supaya dia ternormalisasi, maka A-nya kita ganti dengan 2 per A sin N P per A dikalikan dengan X. Nah, inilah fungsi gelombang kita, atau inilah solusi secara umum persamaan fungsi gelombang yang diperoleh dari menyelesaikan persamaan Schrödinger. Ya, yang tidak lain adalah menyelesaikan persamaan diferensial order 2. Nah, sekarang kita punya tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah silahkan gambarkan rapat probabilitas ya. Gambarkan rapat probabilitas, berarti si X, 0 ya, atau si X saja kuadrat ya. Ini rapat probabilitas saat N-nya sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian setelah kalian dapat gambar itu, silahkan interpretasi atau kalian bahasakan apa bedanya dari ketika N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, dan N-nya 4. Apakah ada perbedaan yang mencolok atau tidak? Oke, mudah-mudahan sampai di sini paham semua. Selamat belajar.
ya, dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.